Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan.
Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Bersukacita, amin. Lihat kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala bashi. Haleluya. Yesus Tuhan, kami datang menyembah Rasul. Satukan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Mata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya Engkau akan menyatukan hati kami dengan Engkau ya Bapa, sehingga setiap kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Dan kami percaya dan sungguh amat percaya Tuhan, yang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh biodara Yesus, yang berbeban berat. Kami percaya Tuhan akan memberikan kelegaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami ya Bapa. Aba, berikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Sebelum Engkau datang Tuhan kali kedua ya Bapa, Engkau mengubahkan setiap kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami telah memasuki Tuhan di penghujung tahun Tuhan. Dan kami udah memasuki di bulan Desember ini ya Bapa, di mana Tuhan momen Natal Tuhan. Dan kami percaya ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bapa, kami sungguh Tuhan merindukan Engkau ya Bapa. Pada saat kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan,
Engkau melingkupi Tuhan setiap kami Tuhan. Engkau segarkan Tuhan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan memberikan kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi setiap kami. Sehingga kami semakin cinta kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Siapkan Tuhan setiap kami ya Bapa, sehingga Tuhan kami selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami mau mulai Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada sukacita yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya kita semuanya berjiwa muda, amin. Amin. Siap melompat untuk Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat belum setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biarlah singan yang nyanyikan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biarlah musik yang bermain, kita menikmati kebaikan Tuhan. Kami gak tahu Tuhan apa yang akan terjadi Tuhan di depan ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan sempurna Tuhan bagi kami Tuhan. Bila hidup kami Tuhan, Engkau tuntun, Engkau jaga ya Bapa. Jauhkan Tuhan dari orang-orang yang tidak baik Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya.
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Percaya. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Horata karara basakara lama shikira lama shikira. Horana masikira lama shikira lama yara lama shikira lama. Bunda lama rata karara lama shikira lama. Shakira lama. Shakira lama. Shakira lama. Horana basakara lama shikira lama. Dimasara rata karara. Makasih. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kemurahan. Kau adalah Allah yang besar. Kau adalah Tuhan yang ajaib. Kau adalah Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Pada hari ini, pada pagi ini kami percaya kami semua akan diberkati. Biarlah firman-Mu yang akan berkati kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Bapa dalam surga, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan pewahyuan yang baru. Isi hati-Mu yang menuntun para keluarga,
para kami semua secara khusus, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh dibebaskan, kami boleh disembuhkan, dan kami semua diangkat mendapatkan kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat dan pengerja-Mu yang hadir di tempat ini, urapi dengan Roh Kudus, berikan pengertian baru, berikan harta benda surgawi yang baru, sehingga kami semua pulang membawa berkat surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa berbicara-Mu. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk menerangi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan doa. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kemarin MDPJ sudah disampaikan gembala sidang kita bahwa intensitas air di penghujung tahun, bahkan di tahun 2024 akan semakin meningkat. Kita percaya bahwa gembala sidang kita adalah hamba Tuhan yang diurapi, sehingga apa yang disampaikan harus kita perhatikan. Secara khusus menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Hari ini kita akan belajar tentang satu pewahyuan baru, yaitu ikut Yesus. Ikut Yesus. Dan ini rupanya jawaban doa. Ketika saya berdoa buat keluarga, supaya keluarga di gereja GB Pantai Permata diberkati, Tuhan sudah berikan satu conclusion. Nanti silakan dicek masing-masing, nggak usah angkat tangan, ya. Dicek berdasarkan firman. Firman-firman yang baru pasti. Firman yang baru. Biar kita semua cek berdasarkan firman, bercermin berdasarkan firman. Saya percaya di sini tidak ada yang tersinggung. Tapi semua akan membuka hati untuk dituntun, sehingga nanti keluarga-keluarga diberkati. Siapa yang mau keluarga-keluarga diberkati? Puji Tuhan. Dan lebih daripada itu, ketika kita belajar firman ini, kita akan bersama Yesus selama-lamanya. Jadi kita mau, kita pribadi ikut Yesus, dan bahkan keluarga kita, semua anggota keluarga kita ikut Yesus. Ya, jadi kita harus belajar tentang firman ini. Saya percaya kita semua akan diberkati dengan firman ini. Katakan, saya akan diberkati. Puji Tuhan. Kita langsung ya, kita buka Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Sekarang saya mau tanya dulu, mana yang lebih awal, menyangkal diri atau pikul salib? Sangkal diri. Apa arti sangkal diri? Kita sama-sama merenungkan firman ya. Jadi kita pulang bawa sesuatu. Jangan hanya mendengarkan firman, pulangnya blank. Tapi kita pulang bawa berkat surga. Ini nanti buat bekal kita semua, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Ini penting sekali. Menyangkal diri. Ada yang mengerti tentang arti menyangkal diri? Hah? Menguasai hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya kita kuasai. Hawa nafsu apa itu? Ya, untuk menginginkan segala sesuatu di dunia. Wah. Jadi kita nggak boleh punya mobil, kita nggak boleh punya motor, kita nggak boleh punya dompet, dan kita nggak boleh punya uang. Karena itu semua ada di dunia. Tapi lebih tepatnya gini, itu sudah benar. Jadi saya luruskan. Menyangkal diri artinya mengatakan tidak kepada ketidakbenaran.
mengatakan tidak kepada kedagingan, mengatakan tidak kepada keserakahan, mengatakan tidak kepada perzinahan, mengatakan tidak kepada pornografi, mengatakan tidak kepada narkoba. Itu adalah sangkal diri. Kalau kita sudah bisa sangkal diri, baru kita bisa pikul salib. Kalau belum bisa sangkal diri, ngurus diri sendiri aja nggak bisa, apalagi pikul salib. Pak, apa hubungannya ngurus diri sendiri dengan pikul salib? Beda, ada levelnya. Makanya firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan, itu kandungan pewahyuannya sangat berarti dan besar. Sangat berharga. Tuhan tidak membalikan pikul salib dulu baru sangkal diri. Tapi kalau kalian mau ikut Yesus, karena Yesus yang tahu jalan ke sorga, kalau kalian mau masuk sorga, kalian harus ikut orang yang sudah pernah di sorga dan bahkan tahu jalan ke sorga. Setuju? Artinya kita harus ikut Yesus. Tapi kalau mau ikut aku, kata Yesus, kita harus sangkal diri dulu. Misalnya teman kita bilang, yuk kita bohongin yuk. Bohongin aja orang tua kita. Kita pergi aja ke satu tempat, bilang aja ke gereja. Kalau orang ini, anak ini di dalam Tuhan dan mau ikut Yesus, dia berani menolak ajakan teman. Dia mengatakan tidak untuk sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Karena saya percaya ketika kita selalu diberkati oleh firman Tuhan, kita mulai mengenal mana kebenaran, mana ketidakbenaran. Jadi menyangkal diri, itu berani berkata tidak kepada sesuatu yang tidak benar. Berani menolak untuk tidak ikut melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu menyangkal diri. Itu level pertama yang Tuhan Yesus katakan. Bisa nggak ketika orang bilang tadi contohnya, ayolah kita mabok-mabokan yuk. Kamu di rumah juga udah gak nyaman kok. Daripada kamu lihat rumah palanya pusing, kumpul aja sama kita yuk. Nongkrong sama kita yuk. Karena kita tahu itu tidak benar, kita berani menyangkal diri. Sorry, saya nggak bisa. Sekalipun rumah saya mungkin kacau beliau dan penuh dengan hal-hal yang memusingkan kepala, tapi saya tahu itu tidak benar. Jadi saya lebih baik tidak ikut dengan yang tidak benar. Itu menyangkal diri. Itu menyangkal diri. Ya. Jadi menyangkal diri adalah melawan hal-hal atau mengatakan tidak, menolak sesuatu yang tidak benar. Itu menyangkal diri. Next levelnya adalah pikul salib. Pak, kok ada next level? Bedanya apa sangkal diri sama pikul salib? Oke, coba kita renungkan. Yesus pikul salib gak? Siapa yang buat salibnya? Siapa yang buat salibnya? Jawabannya gampang, gak tertulis di Alkitab, Pak. Tapi saya mau tanya jawabannya satu. Apakah Yesus pikul salib di mana salib itu dibuat oleh Yesus sendiri? Coba renungkan. Jangan, coba pelan-pelan renungkan. Ini pewahyuan ini kalau kalian fokus, saya percaya deh kalian diberkati. Saya aja diberkati kok. Sekarang gini, salib yang dipikul Yesus itu apakah dibuat oleh Yesus sendiri? Berarti siapa yang buat salib itu? Orang lain dong. Betul nggak? Orang lain dong. Bukan Yesus ya. Sekarang Yesus bilang gini, kita harus pikul salib. Mengacunya kepada siapa? Mengacunya kepada Yesus yang sudah memikul salib. Tapi yang jelas salib itu bukan dari Yesus yang buat. Paham ya? Tuhan Yesus ajarkan kita, kalau kamu ikut aku, kamu harus sangkal diri. Setelah itu pikul salib. Pikul salibnya seperti siapa? Seperti Yesus yang mengatakan kepada orang banyak plus murid-muridnya, kita adalah murid-muridnya, amin. Untuk tidak memikul salib yang kita buat.
Tapi salib yang dibuat orang lain. Salib bisa kita buat sendiri nggak? Bisa. Ayatnya ada. Ada. Yakobus itu. Pencobaan itu kebanyakan terjadi oleh keinginan diri sendiri. Sehingga penderitaan yang kita alami, goncangan yang kita alami, beban yang kita pikul, itu karena kita yang buat salibnya. Tapi bukan itu yang dimaksud Yesus. Yang dimaksud Yesus adalah ketika kamu memikul salib yang dibuat oleh orang lain. Kamu menderita karena orang lain. Tapi bukan salib yang dibuat sendiri. Lalu kita seakan-akan pikul salib. Padahal sebenarnya salibnya kita buat. Kita yang desain. Kita yang rancang beratnya. Oh, salib ini harus tinggi kayunya ke atas itu 5 meter. Dari kiri ke kanan kita pakai 3 meter. Pakai kayu jati beratnya yang 1 ton. Misalkan. Lalu kita pikul. Padahal kita cuma kuat angkat 50 kilo. Kita pikul salib melebihi beban kita. Kemudian kita mulai menangis di hadapan Tuhan. Kita mulai berseru-seru di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, salib itu siapa yang buat? Ya. Seharusnya kalau kita mau ikut Yesus, kita pikul salib, di mana salib itu dari orang lain. Menderita karena orang lain untuk Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menyangkal diri, bisa menyangkal diri, lalu kita mulai belajar untuk menderita karena orang lain, bukan karena keinginan kita ya. Jadi hati-hati di sini harus membedakan, butuh hikmat Tuhan. Kadang-kadang dunia ini membuat kita memaksakan diri, tanda kutip. Itu biasanya banyak orang yang begini karena gambar dirinya rusak. Sebenarnya gambar diri kita itu nggak boleh rusak karena kita itu serupa segambar dengan Allah. Kalau kita punya gambar diri rusak, berarti ada yang salah dengan pengertian kita, pemahaman kita bahwa kita ini diciptakan spesial. Katakan spesial. Dunia ini gak ada apa-apanya. Gak usah kamu malu dengan dunia. Oh, saya harus dihormati, saya harus dihargai, gengsi. Gak usah. Karena sorga sudah disediakan buat kita. Jadi gak usah gengsi-gengsian. Gak usah paise-paisean gitu loh. Aduh, paise nih gak enak. Kalau kasih ampau segini kayaknya kecil, nanti gak dipandang. Apalagi sekarang kalau kasih ampau tulis nama, tulis nomor. Tambah lagi handphone sama foto cap jari. Bikin KTP. Malu kasih ampau segini. Padahal gak ada duit nih. Dipaksakan gitu. Nah itu jangan. Itu gambar diri yang rusak. Sehingga menjadi salib yang terkesan, aduh duitnya gak ada Tuhan. Kita mau ke gereja aja gak ada nih dana nih. Mau jalan transport gak ada. Padahal uangnya sudah dipersembahkan ke acara kondangan. Oh, acara kondangan. Acara pernikahan tetangga. Supaya apa? Wih, tetangga gua keren. Kasih uangnya gede, ampaunya gede. Tapi di depan Tuhan nangis-nangis. Ini namanya salib yang dibuat sendiri. Lalu terkesan jalan tertatih-tatih bawa salib. Padahal salibnya dibuat sendiri. Tuhan gak mau itu. Keluarga sudah baik. Ya, terus kita ngotot. Enggak lah, keluarga saya gak baik. Padahal keluarganya, anggota keluarga sudah sayang. Kita yang bikin salib itu buat kita. Kita nggak mau terima orang lain. Itu juga salib dibuat sendiri. Coba belajar untuk memikul salib yang dibuat orang lain. Karena ini syarat untuk ikut Yesus. Wah, Pak, suami saya itu kalau pulang minta makanan yang enak-enak. Tapi uang belanja nggak ada. Ya sudah, sulap aja tuh tempe, kasih tepung Kentucky. Murah dan rasa Kentucky, enak gak? Enak. Ya. Pak, istri saya Pak, saya pulang udah capek, dia ngoceh-ngoceh Pak.
bukan dibikinin kopi, bukan dipijet-pijet. Cuma aja, Pak. Ya sudah, pikul salibmu. Kenapa kau mau menikah? Ya, jadi ini pikul salib karena pernikahan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Pikul salib kayak gini. Menyangkal diri urusan pribadi dengan Yesus. Kita sudah tahu ini tidak benar. Jangan terus dilanggar. Berarti belum siap ikut Yesus. Jangan dilanggar. Kita sudah tahu ini tidak benar. Dilanggar. Roti curian, manis rasanya. Jangan dilanggar. Jangan dilanggar. Saya pelajari satu hal. Doa orang benar besar kuasanya jika sungguh-sungguh didoakan. Dari kitab Yakobus. Tapi saya bertanya sekarang. Kalau kita orang benar di hadapan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sudah belajar ya. Orang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mendapat pengampunan dosa dan berjalan di jalannya firman Tuhan. Itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita doakan pencuri malam ini mau maling supaya berhasil, bisa nggak? Yang doakan orang-orang kudus, 10 pendeta. Bisa nggak? Iya, misalkan gitu, pendetanya dikasih duit nih. Pak, saya kasih in advance nih, karena pencuriannya 1 miliar nih Pak. Jadi saya kasih ini 10 juta dulu dah DP. Nanti kalau lolos dan lulus, kita bagi-bagi lagi Pak. Loh sekarang nikah istri kedua aja ada kok hamba Tuhan yang menguduskan. Gak usah kita bohong-bohong lah. Ini mimbar Tuhan, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Ada kok. Itu kan sudah tidak benar kan? Ada kok. Belum cerai loh. Status pernikahan pertama kudus, pernikahan kedua kudus. Beda gereja, beda denominasi. Ya, makanya kan kalau cari will kan, carinya yang beda denominasi gereja biar nggak ketahuan. Kan gitu. Banyak yang tidak benar. Nah, ini harus berpikir bahwa Tuhan kita adalah maha benar. Dia tidak akan menjawab doa-doa yang tidak benar. Yang mengerti katakan yes. Tapi ketika doa orang yang kelihatannya unyu-unyu, yang mungkin bukan pendeta lah, tapi dia benar di hadapan Tuhan. Dia doa, Tuhan tolong saya lah, saya belum makan. Tuhan dengar gak? Dengar. Kenapa? Karena dalam ketulusannya, dalam kebenarannya, Tuhan akan memberkati kita. Ini penting. Setiap orang yang mau ikut Yesus, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Baru ikut Yesus. Kalau kita bisa ikut Yesus, saya percaya kita akan dibukakan dan mengerti jalan ke surga. Amin. Ini kunci nih, ini kunci. Jangan sampai kita ke surga, yang lain tercecer, tertinggal. Ingat konsep keluarga. Kalian bukan lagi menjadi dua, melainkan menjadi satu. Tanggung jawab loh. Tanggung jawab. Ya. Dilanjutkan di ayat 35 sampai 37. Ayo 35. Saya bacakan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Lanjut, 37. Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kok nyawa? Bahasa aslinya bukan nyawa, tapi sika. Sika itu, suka. Ada P-nya, suka. Tulisannya PSUCE, tapi bacanya suka. Bahasa aslinya. Itu artinya jiwa, bukan nyawa, jiwa. Kalau kita menginjili mau cari apa? Nyawa atau mau cari tubuh atau mau cari jiwa? Yang diselamatkan nanti apa? Jiwa. Ketika jiwa kamu rusak dengan dunia, kamu boleh dapat kita boleh dapat seluruh yang disediakan dunia, tapi kita akan kehilangan jiwa kita. Artinya apa? Kita akan mati selama-lamanya. Gak ada yang bisa gantiin jiwa kita, kecuali jiwa ditukar dengan jiwa.
Nyawa ditukar dengan nyawa. Darah ganti darah. Yang bisa hanya darah Yesus. Karena itu kita harus ikut Yesus. Dia yang bisa memberikan nyawanya buat kita sehingga jiwa kita diselamatkan. Dia yang memberikan darahnya yang mahal, darahnya yang kudus buat kita sehingga kita diselamatkan. Hanya Yesus. Malu karena Injil, malu karena aku. Injil memberitakan tentang kabar gembira, kabar sukacita. Itu Injil. Kalau kamu malu bersaksi, kita malu bersaksi, Tuhan itu baik. Wah, hati-hati. Padahal kita sudah mengalami Tuhan Yesus baik. Terus kita lupakan gitu kebaikan Tuhan. Kita hilangkan aja macam kita sudah ke bab lain. Bab selanjutnya nggak usah diingat. Itu hati-hati. Tuhan bilang kalau kamu malu memberitakan Injil. Berita Injil itu artinya tentang kabar baik, kabar sukacita yang pernah kita alami. Gak mungkin kita bisa bersaksi kalau kita gak pernah mengalami. Dan bahkan karena aku, apa artinya karena aku? Karena aku itu artinya karena kebenaran. Kalau misalnya kita tidak berani berkata kebenaran dan tidak berani melakukan kebenaran, berarti kita malu melakukan kebenaran. Apa yang Tuhan sampaikan kalau kita malu karena aku dan karena Injil? Maka Tuhan berkata dalam ayat 38, perhatikan di sini. Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus diulang pada saat Tuhan Yesus mengatakan di Matius 7 ayat 21. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah engkau pembuat onar. Ini yang dikatakan. Dia tidak akan mau mengakui kita. Dan dikatakan di sini kepada orang yang tidak setia dan berdosa. Ada dua statement di sini. Makanya saya bilang setia itu penting. Karena saya sudah banyak baca ayat Alkitab. Kesetiaan itu sangat amat penting dan berharga di hadapan Tuhan. Setia itu penting loh. Pak, apa hubungannya dengan doa Bapak tentang keluarga? Saya berbulan-bulan belakangan ini doakan tentang keluarga. Sehubungan dengan sangkal diri dan pikul salib untuk ikut Yesus. Karena Yesus yang akan membawa kita ke surga. Yesus yang akan menyatakan bahwa dia adalah anakku yang kukasihi. Sehingga kita bisa masuk ke surga. Kita akan belajar tentang personal. Kita akan belajar tentang ketika orang tidak hidup lagi sendiri, tapi hidup berdua dalam ikatan pernikahan yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus mengerti fungsi dan kewajiban daripada pasangan suami istri. Yang belum menikah boleh belajar juga. Siap-siap nanti kalau sudah menikah. Karena menikah itu artinya rela untuk dicintai dan rela untuk dilukai. Itu menikah. Jadi kalau belum siap menikah, jangan menikah. Kenapa? Karena menikah itu banyak konflik yang harus kita pelajari untuk mendewasakan kita. Pasti banyak konflik. Pasti. Nah, sekarang kita belajar dari Alkitab. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat keluarga-keluarga? Tuhan sudah jawab langsung straightforward. Kenapa keluarga banyak masalah? Nanti periksa sendiri ya. Gak usah bilang itu saya Pak. Oh, ketawa-ketawa saya Pak. Jangan. Ya. Nanti renungkan aja sendiri. Kita buka ayat 1 Korintus 7 ayat 2. 1 Korintus 7 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Sendiri atau berdua? Sendiri. Jadi satu istri berapa suami? Satu suami berapa istri? Oke ya. Ayat berikutnya, ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya
Demikian pula istri terhadap suaminya. Lanjut di ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Pak, masih ambigu, masih ngambang-ngambang, Pak. Apa sih yang mau disampaikan? Saya tegaskan lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kalau nggak ngerti, saya ngertiin lagi nih dari firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, katakan kehendak Allah. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, menjauhi percabulan. Kenapa menjauhi percabulan? Coba ayat 4. Ayat berikutnya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat selanjutnya ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hawa nafsu ini yang akan membawa suami atau istri dalam keluarga-keluarga masuk dalam percabulan. Kenapa? Karena tadi, Pak, istri saya hebat loh, yang doa dia. Pak, istri saya hebat loh, dia pintar ngurus rumah, semua rumah bersih. Pak, istri saya hebat loh, dia ibu yang baik buat anak-anak. Pak, istri saya keren, Pak. Kenapa? Dia bisa bantu nafkah keluarga. Tapi di hadapan Tuhan, kalau istri tidak melayani suami, itu dia berdosa di hadapan Tuhan. Pak, suami saya keren loh, bisa cari duit. Pak, suami saya, Pak, dia bantu urus rumah loh, dia setrika sendiri, dia ngepel sendiri, dia nyapu lantai sendiri, Pak. Dia bantu saya, Pak, kalau saya capek dipijitin, Pak. Pak, suami saya jadi toladan loh buat anak-anak saya. Takut akan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau suami tidak melayani istri, itu juga berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kehendak Allah adalah pengudusanmu, supaya jangan terjadi percabulan, perzinahan. Pak, percabulan itu berarti punya will ya, punya pil. Belum tentu bisa arah ke sana. Dalam arti sempit, bisa punya will, bisa punya pil. Di rumah, dia lihat rumah bersih, anak-anak udah sekolah. Tapi dalam pernikahan tidak ada sentuhan, tidak ada kasih yang nyata. Fungsi secara keluarga terpenuhi, tapi fungsi secara rohani itu tidak terpenuhi. Ingat, dalam pengudusan, yang belum menikah jangan ya. Yang sudah menikah boleh dalam pengudusan. Lalu dia lihat di rumah semua beres, tapi ada yang hilang di situ. Akhirnya apa? Ya udahlah, daripada pusing keluar aja, cari aja kesibukan. Kumpul aja sama teman-teman. Kalau kumpul teman-teman yang bagus, oke. Kalau kumpul teman-teman yang negatif, minum-minum, mabok, dosa nggak? Kudus nggak? Pasanganmu jadi tidak kudus karena engkau. Kenapa? Karena tidak melakukan firman yang merupakan kehendak Allah untuk pengudusan ini. Ya kalau misalnya suami istri mempunyai hubungan kudus yang baik, saya percaya kasih itu akan mengalir. Saya percaya kok ketika si istri minta sesuatu sama suami, suami akan kasih. Ketika suami minta sesuatu kepada istri, istri akan beri. Kenapa? Ada sentuhan dalam pernikahan. Buat yang sudah menikah dalam kekudusan. Ini jelas nih, ini saya belum pernah bawain firman ini. Tapi Tuhan jawab straightforward. Suruh periksa masing-masing. Apakah sekarang keharmonisan keluarga sudah berkurang? Hanya berfungsi secara praktikal, tapi bukan secara emosi. Secara emosi jiwa. Buat apa menikah? Kalau gitu gak usah nikah, kos aja bareng-bareng. Jadi sahabat. Iya kan? Kalau mau mengerjakan rumah kan kita bisa cari orang lain yang bisa kerjakan rumah.
Kalau mau merawat anak kan kita bisa cari teacher, private teacher yang begitu bagus. Tapi Tuhan menciptakan lembaga pertama diciptakan di Taman Eden, yaitu keluarga. Kejadian 2 ayat 24. Coba. Ini Tuhan, ini firman Tuhan semua ya. Jadi jangan bilang ini tabu, enggak, ini firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, perhatikan di sini ayat 25. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Sudah dikuduskan. Ya, sudah dikuduskan. Jadi yang belum kudus, buru-buru dihalalkan ya. Dikuduskan. Biar tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berdosa di hadapan Tuhan, doa kita akan direspon oleh sorga. Oh, gak ada yang amin. Kalau kita kudus di hadapan Tuhan, doa kita direspon oleh sorga. Ah, ya. Ini penting ini. Keluarga-keluarga coba. Nanti ini kan ada yang datangnya separuh-separuh. Nah ini coba dikasih tahu. Kalau perlu nanti suruh nonton YouTube. Ya. Biar lihat. Ini buat keluarga-keluarga supaya diberkati. Saya langsung jawab Tuhan loh. Saya penasaran kenapa, masalahnya apa Tuhan? Ternyata ini masalah yang kelihatannya nggak penting, tapi secara firman harus dilakukan karena itu kehendak Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Ketika orang tua bermasalah, kasih di dalam rumah tangga akan menjadi dingin. Ibaratnya kalau kita kasih air, langsung berubah jadi es. Dingin. Anak-anak sudah tidak menerima, mendapatkan kasih dalam rumah. Apa yang terjadi? Dia senang di luar. Cari kasih di luar. Padahal sebenarnya kasih yang sejati itu ada di rumah. Coba perhatikan, coba kalian perhatikan, benar-benar perhatikan. Kebanyakan anak kecil kan polos kan, lugu kan. Anak kecil kan masih belum banyak dosanya gitu loh, masih suci-suci, masih lugu-lugunya. Kenapa anak kecil suka di kamar mamah papahnya? Karena ada atmosfer kasih di situ. Ketika kasih mulai dingin, itu akan berdampak buat anak-anak. Anak-anak yang tidak mengerti tentang hubungan suami istri karena mereka belum menikah. Mereka mulai pro dan kontra. Oh, saya pro ke mama, saya pro ke papa. Kalau menurut saya lihat papa salah. Menurut saya mama salah. Dia tidak mengerti konteks itu karena dia belum sampai di titik itu. Jadi yang perlu disalahkan siapa? Orang tua. Nah, ketika anak mulai dingin, anak kalau mengerti tentang konsep ini, menyangkal diri dan pikul salib, dia harus ingat firman Keluaran 20 ayat 12. Porsi anak. Ini kita ngomong keluarga. Demikianlah firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita lihat papa mama kita ada masalah, jangan ikut pro dan kontra sebagai anak-anak, tapi mendoakan. Karena ada hal-hal yang di dalam hubungan suami istri tidak bisa digantikan oleh anak. Itu harus didoakan. Saya percaya nanti papa mama akan pulih oleh karena doa yang tulus. Ini penting nih. Jadi sehingga keluarga ini nanti jadinya punya damai sejahtera. Keluarga ini akhirnya jadi kudus di hadapan Tuhan. Karena tahu masing-masing fungsinya. Si istri tahu, saya harus angkal diri, saya harus pikul salib. Si suami juga bilang, saya harus angkal diri, saya harus pikul salib. Anak juga bilang, saya harus angkal diri dan saya harus pikul salib. Saya tahu kebenarannya. Saya tidak boleh membenci salah satunya. Karena saya harus menghormati ayah dan ibu. Tidak ditulis menghormati ayah. Tidak ditulis menghormati ibu. Tapi di sini ditulis hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena tidak mungkin anak itu lahir dari seorang ayah saja. Atau anak itu lahir dari seorang ibu saja. Anak itu lahir dari ayah dan ibu. Ini penting.
Kalau mau diberkati. Anak-anak mau diberkati nggak? Sangkal diri. Mau papahnya galak, mau mamahnya cerewet, sangkal diri. Pikul salib. Ingat, pikul salib bukan salib yang kita buat, tapi salib yang dibuat orang lain. Kita pikul salib. Supaya apa? Keluarga ini penuh dengan damai sejahtera. Keluarga ini kudus di hadapan Tuhan. Itulah kehendak Allah. Ya. Suami lakukan kewajiban, istri lakukan kewajiban. Saya percaya ketika kita mengikuti firman, Tuhan Yesus akan hadir di tengah keluarga kita. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Coba jalankan ini. Saya nggak tahu dimulai dari mana. Aduh Pak, saya udah nggak bisa lagi Pak. Saya udah nggak tahu deh caranya gimana. Ya, minta hikmat lah sama Tuhan. Kecuali sudah umur-umur cek ale yang saya nggak tahu ya. Mungkin udah lebih senang, udah enjoy deh. Kalau cek ale yang sudah enjoy deh levelnya udah beda. Tapi kalau saya lihat di sini di gereja ini rata-rata masih usia produktif. Coba kembalikan lagi kasih mula-mula kepada suami dan istri, kepada pasangan kita. Kembalikan lagi. Kemarin kan minggu lalu kita ngomong kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus kan? Sekarang kita dituntun kasih mula-mula kepada pasangan kita. Ya. Kalau dulu yang laki-laki ganteng, sekarang jadi gentong, ya kan? Nggak apa-apa, yang penting masih ada cinta. Ya kan? Kalau perempuan jangan ditanya deh, karena dia sudah melahirkan anak-anak kita. Tetapi yang penting jangan ingat yang begitunya. Ingat waktu kita pacaran dulu. Saya kasih ilustrasi di pool gitu. Ingat kita pacaran dulu. Tetap yang tercantik, termanis, dan terindah selain Yesus adalah istri kita, pasangan kita. Ya, harus begitu. Jangan gara-gara kita tes mobil nggak enak kita balikin ke dealer. Dimarahin loh sama yang punya Toyota sama Yamaha. Boleh. Ya. Yamaha motor, jangan. Apa yang sudah kita jalani bersama-sama dengan pasangan kita, jadilah setia. Kata Tuhan tadi apa? Angkatan yang tidak setia. Jadi setia itu berharga. Jadilah kita setia. Siapapun pasangan kita, berapapun usianya, tetap kita mengasihi dia dan bahkan melayani dia sebagai hubungan pernikahan yang kudus. Ini saya terus terang dibilang sama Tuhan nih, kencang sekali. Nanti di rumah periksa masing-masing. Yang gak punya bedak boleh minta bedak sama ibu gembala biar cantik. Ya? Kalau bapak-bapak yang gak punya kemeja boleh datang ke saya kasih kemeja biar ganteng. Jadi ketemu kan jadinya pakai harum-harum, pakai ganteng. Aduh papa kok kayak muda lagi. Wah. Terus keluar bunga-bunga. Bagus itu. Seneng saya kalau keluarga demi keluarga datang penuh dengan sukacita. Ya kan? Senang saya. Dan saya percaya ketika suami istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Kalau keluarga dipulihkan, berkat akan mengalir. Itu dia. Karena Mazmur 133 ayat 1 bilang apa? Coba saya kasih kunci nih. Saya kasih kunci ilahi nih. Ya, mumpung lagi Tuhan lagi mau bicara. Mazmur 133 ayat 1. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berkat akan turun kalau kita hidup rukun. Ini kunci firman loh ini. Jangan apa-apa marah-marah, capek pulang marah-marah. Ya kan? Pulang bukannya banting pintu, banting besi. Kan ngeri. Ya kan? Kenapa banting besi, Pak? Karena kalau besi dibanting gak apa-apa. Kalau piring pecah beli lagi. Jangan. Tapi ketika suami kita pulang dengan capek, istri nyambut dengan senyuman. Dipijitin, mana yang capek Pak? Ya ada di sini mungkin ya. Hah? Ya udah pelan-pelan nanti belajar. Belajar. Ya. Pijitin, coba ngomong baik-baik. Cari moodnya. Jangan matahari panas kita bawa payung. Jangan matahari panas, ya benar. Jangan matahari panas kita bawa payung. Tapi kalau mau hujan kita bawa payung. Artinya apa? Lihat rupa-rupa. Kalau rupanya udah capek, jangan disuruh kerja. Gitu. Kita harus pintar bukan hanya melihat tanda zaman.
melihat tanda keluarga, tanda pasangan kita. Baru pulang capek-capek, badan sudah bau keringat. Listrik belum dibayar. Kita baru pulang, wah listrik belum dibayar gitu. Kan ngeri kan digituin kan. Jangan gitu. Kita kasih dia tenang-tenang dulu. Istri juga jangan begitu. Istri udah berusaha dandan, kita bilang, mama kalah tuh sama tetangga sebelah, lagi cakep setengah sebelah. Jangan begitu. Gitu. Ya kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu kalau konsep itu mengerti, saya percaya keluarga pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saya rindu loh, semua anggota keluarga kumpul di sini. Rindu sekali. Tapi hari ini saya percaya kita sudah diberkati oleh firman. Secara khusus itu jawaban doa saya dari Tuhan. Dan saya percaya kita nggak usah melihat siapa-siapa, kita periksa sama diri kita. Saya cuma minta tolong sebagai Bapak rohani di tempat ini, berubahlah, mau diperbarui. Pak, kalau istri saya nggak mau, gimana Pak? Gendong aja. Gendong aja. Yang penting kudus ya. Tadi saya bilang kudus ya, harus kudus. Gendong aja. Pak Wendy kuat ngangkat lemari gede aja kuat. Gendong. Belajar sama Pak Wendy gimana cara ngangkat lemari yang kuat, yang gede. Pokoknya mulai sekarang jangan ada jaim-jaiman antara keluarga. Kalau dijail kita jailin lagi. Tapi jangan jadi berantem. Jailinnya cubit-cubit mesra. Ya. Ini jawaban doa nih. Saya nggak main-main di jawaban doa nih. Diresponi saja. Saya mau semua keluarga datang penuh dengan senyuman. Wis, keren. Ya, anak-anak juga senang. Oh, papa mama sekarang romantis. Papa mama kalau makan gak bagi-bagi kita pas. Dia makan maunya berduaan aja. Oh, kok bisa berduaan aja? Iya, karena buburnya cuma satu piring. Apa? Ya gak apa-apa. Gitu. Anak-anak makan yang lain aja. Jadi saya percaya pulang dari tempat ini kita bisa sangkal diri dan pikul salib. Ingat, masuk surga itu hanya bisa ikut Yesus. Gak bisa ikut yang lain. Bilang kiri kanan, ikut Yesus. Ya, karena itu harus sangkal diri dan pikul salib. Kita doakan pasangan kita doakan anak-anak kita, anak-anak doakan orang tua. Sehingga tidak ada masalah-masalah atau celah-celah yang buat iblis obrak-abrik keluarga kita. Iblis itu jahat loh, mencuri, membunuh, membinasakan. Nah gimana Pak, saya belum nikah Pak? Buruan nikah, pasti diberkati. Ya, tapi ingat, siap dicintai dan siap untuk dilukai. Nah, itu menikah. Jangan lihat sinetron. Kalau sinetron kepanjangan ceritanya. Kita lihat Yesusnya. Ketika Yesus ada dalam keluarga kita, saya percaya masalah demi masalah akan dipulihkan. Masalah demi masalah akan dibebaskan. Amin. Ketika kita hidup rukun, apa yang terjadi? Berkat mengalir. Wow. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Pemusik saya undang untuk maju kembali ke tempatnya masing-masing. Hari ini kita belajar jawaban tentang keluarga. Tuhan mengatakan ada hal yang dilupakan, ada hal yang terlupa, ada hal yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu adalah sentuhan cinta yang harus diberikan, dan itu adalah kewajiban kata kita. Itu adalah kewajiban. Jadi saya percaya pulang dari tempat ini, yang belum menikah sangkal diri pikul salib, yang sudah menikah sangkal diri pikul salib, anak-anak juga sangkal diri dan pikul salib. Nah, jadi lakukan firman Tuhan. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Tapi mulai saat ini mau siap untuk diperbarui. Yang tidak mesra jadikan mesra. Kasih mula-mula bukan hanya untuk Yesus, tapi Yesus mau kasih mula-mula itu dibagikan untuk pasangan terdekat kita. Saya percaya kalau kasih mula-mula akan menyelamatkan kita.
maka kasih mula-mula kepada pasangan kita akan menyelamatkan keluarga kita. Bapak Ibu, saya undang teman kita. Kita nyanyikan satu lagu. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. siap. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencipta Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mencipta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencipta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencipta Yesus. Saya mau cinta. Saya mencipta Yesus. Saya mau cinta. Saya mencipta Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kasih mula-mula. Kami tahu yang terutama kami berikan kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan juga mau kami bagikan kasih mula-mula itu buat pasangan kami, buat anak-anak kami, buat keluarga kami. Oleh sebab itu, Engkau mengajarkan kami untuk menyangkal diri, untuk memikul salib dan ikut dengan Engkau. Terima kasih buat firman yang mengajarkan kami untuk berani menderita karena Injil dan karena kebenaran. Kami percaya penderitaan kami akan diakhiri dengan kebangkitan dan kemuliaan. Sama seperti Yesus yang menderita dan akhirnya sampai mati, kemudian bangkit dan dimuliakan. Kami tahu jalan ke sorga harus melalui penderitaan. Biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan, pikul salib dan sangkal diri, boleh kami terima dengan sukacita. Kami berjalan dengan kekuatan Roh Kudus. Kami dimampukan oleh Roh Kudus. Dan bahkan pada akhirnya kami bangkit bersama Yesus dan dimuliakan bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik buat firman. Materaikan Tuhan agar firman ini tertanam secara khusus di keluarga-keluarga, anggota keluarga, dan bahkan yang belum menikah. Dan percaya Tuhan, benih ini akan hidup. Benih ini akan menjadikan kami pengikut-Mu yang setia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, yang baik ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan dahulunya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia minimum 12 tahun.
Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan diingatkan oleh ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan Yesus. Supaya kita ingat akan karyanya, kita ingat akan kasihnya, kita ingat akan pengorbanannya. Karena Yesus, kita boleh dilayakan di hadapan Bapa. Yesus datang ke dunia ini, menderita sengsara, bahkan mati di kayu salib. Semua karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena itu, kita harus ingat kasih Yesus. Terima kasih kepada Yesus yang begitu sayang sama kita. Begitu sayang sama kita, dan kita sayang sama Dia. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Sebelum kita masuk, kita harus koreksi diri. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Jangan ada dosa yang terselubung. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan, ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan badan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan buat kita, dosa-dosa terselubung yang masih belum dibereskan sama Tuhan, yang belum kita akui dan minta ampun sama Tuhan, saat ini juga kita minta ampun. Minta ampun. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami Yesus, ampuni, 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 ampuni anak-Mu Tuhan, ampuni jemaat-Mu Yesus, ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua, ampuni kami, ampuni kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Yesus, Engkau sangat amat baik Tuhan. Terima kasih
syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang sakit sembuh, yang letih lesu kuat, yang suam-suam kuku mendapat kasih mula-mula, dan bahkan yang berdosa diampuni Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak. Tidak ada kekurangan Tuhan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpah dalam segala kebaikan. Kami percaya Tuhan, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah, terimalah berkat keharmonisan keluarga, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Bahkan kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Bagi setiap orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan berkati. Shalom.